Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Ulia Ihsan dari kelas E2 Manajemen FM 10 12 03 69. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan tenaga kerja sumber daya manusia. Bahwa perencanaan sumber daya manusia adalah proses untuk mengidentifikasi kebutuhan sumber daya manusia saat ini dan masa depan organisasi, mengembangkan dan menerapkan rencana untuk memenuhi persyaratan ini dan memantau keefektifannya secara keseluruhan. Jadi, di dalam proses perencanaan tenaga kerja, kita perlu mengidentifikasi kebutuhan SDM organisasi di waktu sekarang maupun yang akan datang. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan dalam perencanaan sumber daya manusia. Menurut Schuler dan Walker tahun 1990 menyebutkan bahwa perencanaan SDM meliputi 5 tahapan, yaitu yang pertama ada mengidentifikasi tujuan, yang kedua peramalan keperluan atau syarat dasar SDM, ketiga menilai keahlian yang telah dimiliki dan karakteristik penawaran internal lainnya, keempat menentukan kebutuhan utama SDM, dan yang terakhir mengembangkan rencana aktivitas kegiatan dan program untuk memastikan penempatan orang-orang yang tepat di tempat yang tepat. Karakteristik perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja saling berkolerasi dengan strategi perusahaan dan selalu berjalan dengan tujuan perusahaan, sehingga terjalin rangkaian proses kegiatan yang berkesinambungan untuk kebutuhan jangka pendek dan strategi jangka panjang. Perencanaan tenaga kerja ini bertujuan untuk memenuhi strategi dan tujuan perusahaan dengan cara pemanfaatan tenaga kerja yang efektif dan efisien. Karakteristik ini dari perencanaan tenaga kerja ini memerlukan analisis sistematis dari data-data ilmiah untuk membuat keputusan yang logis dan efisien, sehingga ini merupakan kegiatan yang terencana dan terstruktur. Ini juga menekankan kualitas atau jumlah tenaga kerja dan kualitas tenaga kerja pada setiap tahapannya. Selanjutnya ada manfaat perencanaan tenaga kerja. Yang pertama, menentukan kebutuhan tenaga kerja di masa datang. Yang dimana arti dari menentukan kebutuhan tenaga kerja di masa yang akan datang adalah bahwa perencanaan tenaga kerja dapat memberi manfaat untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja di masa depan sesuai dengan apa yang telah diprediksi dan direncanakan. Yang kedua, mengoptimalkan tenaga kerja yang ada. Berarti bahwa tenaga kerja akan optimal jika perencanaan tenaga kerja dilakukan secara efektif dan efisien. Tenaga kerja adalah aset berharga dari sebuah perusahaan, sehingga dibutuhkan perencanaan untuk mengoptimalkan penggunaan aset ini secara efektif dalam biaya. Yang ketiga, program pelatihan. Berarti bahwa perencanaan tenaga kerja memberi manfaat sebagai program pelatihan bagi tenaga kerja agar memiliki dan mengetahui skill atau kemampuan yang mumpuni sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Perencanaan tenaga kerja dapat juga digunakan untuk menjadi dasar dalam pembuatan program pelatihan, karena melalui perencanaan tenaga kerja, perusahaan bisa mengetahui kebutuhan tenaga kerja termasuk diantaranya jumlah orang. Keempat, kebijakan upah. Ketika perencanaan kerja dilakukan, maka akan memberikan manfaat kemudahan dalam mengambil keputusan tentang kebijakan upah yang akan digunakan di perusahaan akan seperti apa dan bagaimana pengelolaannya, baik itu menganalisis kondisi pengupahan yang ada di berbagai divisi, termasuk juga kebijakan promosi intensif dan gaji pokok. Yang kelima, mendapatkan keunggulan kompetitif, yang dimana perencanaan tenaga kerja memberikan manfaat bagi perusahaan dan tenaga kerja yang memiliki keunggulan yang kompetitif dalam bersaing di masa sekarang dan yang akan datang.
Tujuan perencanaan tenaga kerja. Yang pertama, mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang dibutuhkan dengan skill, keahlian, dan kompetensi yang sesuai. Yang kedua, mengantisipasi masalah yang mungkin muncul ketika terjadi kelebihan atau kekurangan tenaga kerja. Yang ketiga, mengembangkan kerja yang terlatih dan fleksibel sehingga mendukung kemampuan perusahaan untuk menghadapi kondisi yang tak pasti dan selalu berubah. Yang keempat, mengurangi ketergantungan terhadap rekrutmen eksternal ketika keahlian utama sulit didapatkan dengan cara strategi pengembangan karyawan. Yang terakhir, meningkatkan keberdayaan tenaga kerja dengan sistem kerja yang fleksibel. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan perencanaan tenaga kerja. Manpower planning atau perencanaan tenaga kerja umumnya dilakukan pada akhir atau awal tahun untuk periode setahun ke depan. Analisis sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan dan menghitung perkiraan kebutuhan tenaga kerja baru untuk mendukung rencana bisnis dan tujuan organisasi. Perencanaan ini merupakan proses yang terdiri atas beberapa tahapan untuk menjamin perusahaan memperoleh tenaga kerja berkualitas dengan jumlah yang tepat di peran atau posisi yang tepat dengan jenis keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan. Yang terakhir ada tahapan perencanaan tenaga kerja perusahaan. Yang pertama, penerapan tujuan manpower planning. Yang kedua, pemetaan SDM. Yang ketiga, perhitungan kebutuhan tenaga kerja. Yang keempat, penempatan rencana ketenaga kerjaan. Yang kelima, rekrutmen dan hiring. Keenam, menganalisis kesenjangan keterampilan. Ketujuh, pelatihan dan pengembangan. Dan kedelapan yaitu evaluasi. Jadi kesimpulan dari materi yang saya bacakan dari materi ini yaitu perencanaan sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri atau internal maupun baik yang berasal dari lingkungan organisasi atau eksternal. Manfaat dan tujuan perencanaan akan memberikan nilai-nilai positif bagi kepentingan organisasi atau suatu perusahaan. Perencanaan kegiatan merupakan proses bagaimana memenuhi kebutuhan tenaga kerja saat ini dan masa yang akan datang bagi sebuah organisasi. Dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja saat ini, maka proses perencanaan SDM berarti usaha untuk mengisi atau menutup kekurangan tenaga kerja baik secara kuantitas maupun kualitas. Sekian dan terima kasih materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.